Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibacakan dua kisah dari sahabat Rasulullah. Semoga dari kisah ini kita mendapatkan ibrah. Kisah pertama, ditulis oleh Mukhlisin BK. Amr bin Jamuh, kakinya pincang namun paling cepat masuk surga. Namanya Amr bin Jamuh, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar yang kisah masuk Islamnya sangat menarik dan kisah masuk surganya membuat iri. Ia berasal dari Bani Salamah, bahkan termasuk tokohnya. Istrinya bernama Hindun binti Amr bin Haram. Dari pernikahannya dengan Hindun, ia dikaruniai 3 putra, Muaz, Muawis dan Halat. Layaknya orang-orang Yasrib lainnya, ia juga menyembah berhala. Ia memiliki sebuah berhala dari kayu yang ia namakan Manaf. Setiap hari berhala itu dirawatnya, dibersihkan, diberi wewangian dan dimuliakan. Ketika anaknya, Muaz bin Amr sudah masuk Islam, tokoh Bani Salamah ini masih menyembah Manaf. Tak sehari pun ia berhenti memuliakan dan memuja berhala kayunya itu. Suatu hari, Muaz bin Amr punya ide untuk membuat ayahnya sadar dari sesatnya menyembah berhala. Cara biasa tak berhasil untuk mendakwahi Amr bin Jamuh. Malam itu, Muaz bin Amr bersama Muaz bin Jabal diam-diam mengambil Manaf dari tempatnya. Lalu mereka buang. Paginya, Amr bin Jamuh kaget melihat Manaf hilang dari tempatnya. Setelah mencarinya ke sana kemari, akhirnya ia menemukan Tuhan itu di tempat sampah. "Celaka kalian, siapa yang berbuat kurang ajar pada Tuhanku tadi malam?" teriak Amr ibnu Jamuh marah. Tak ada seorang pun yang mengaku bertanggung jawab atas penghinaan berhala itu. Ia lalu mencuci berhala itu, memberinya wewangian dan meletakkan kembali di tempatnya. Malam berikutnya, Muaz bin Amr dan Muaz bin Jabal kembali menjalankan aksi serupa. Mereka mengambil Manaf dan membuangnya ke tempat sampah. Keesokan harinya, Amr ibnu Jamuh lagi-lagi terkejut sebab Tuhannya tak ada di tempat. Ia pun menemukan Tuhan itu di tempat sampah. "Celaka kalian, siapa yang berbuat kurang ajar pada Tuhanku tadi malam?" Amr bin Jamuh makin marah. Ia mulai kesal karena merasa dipermainkan. Ia tak ingin Tuhannya dihina lagi. Diambilnya sebuah pedang dan diletakkan di leher Manaf. Setelah berhala itu dicuci dan diberi wewangian. "Jika engkau membawa kebaikan, lindungilah dirimu dengan pedang ini," kata Amr bin Jamuh, tanpa jawaban apapun dari berhala itu. Malamnya, Muaz bin Amr dan Muaz bin Jabal kembali mengerjai Manaf. Amr bin Jamuh yang kembali kehilangan Tuhannya segera mencarinya. Ia menemukan Manaf di tempat yang sama. Parahnya, pagi itu Manaf terikat pada bangkai anjing. Kali ini Amr bin Jamuh tidak mengambilnya. Ia membiarkan Manaf begitu saja. "Kalau kau Tuhan, engkau tidak akan terikat pada bangkai anjing." Detik itu ia sadar bahwa berhala yang disembahnya ternyata tak bisa berbuat apa-apa. Melindungi kehormatan diri sendiri saja tidak bisa, apalagi memberikan manfaat dan mudarat pada manusia. Tak lama kemudian, Amr bin Jamuh pun masuk Islam. Dibanding sejumlah tokoh Yasrib baik dari suku Aus maupun Khazraj, Amr bin Jamuh termasuk ketinggalan masuk Islam. Ia baru masuk Islam setelah anaknya bersama Muaz bin Jamal melakukan strategi dakwah yang anti-mainstream. Namun, keterlambatan masuk Islam itu segera dikejarnya dengan memperbanyak ibadah dan amal solih. Dua di antara keunggulan Amr bin Jamuh adalah sifatnya yang dermawan dan kesungguhannya dalam mujahadah. Setiap kali ada orang yang datang kepadanya meminta bantuan, ia bantu. Setiap kali ada orang yang menemuinya dan meminta pertolongan, ia tolong. Setiap kali ada orang yang meminta sedekah, ia beri. Setiap kali ada yang membutuhkan santunan, ia santuni. "Ambillah ini, besok aku akan mendapatkannya lagi." Demikian kalimat Amr bin Jamuh yang terkenal. Ia sangat dermawan memberikan bantuan kepada orang lain. Dan segera Allah memberinya rezeki sehingga ia mendapatkan harta sebanyak itu.
Bahkan lebih banyak lagi. Sungguh bukti nyata atas sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Amr ibnu Jamuh sebenarnya memiliki keterbatasan fisik. Salah satu betisnya cacat sejak lahir, sehingga ia tidak bisa berjalan cepat. Ia pincang, namun itu tak menjadi penghalang bagi kesungguhannya untuk membela Islam. Mendengar ada mobilisasi mujahidin ke Badar, ia mendaftarkan diri. Sayangnya, kaumnya menghalangi. Rasulullah juga tidak mengizinkan karena keterbatasan fisiknya. Ketika datang seruan jihad ke medan Uhud, Amr bin Jamuh tak mau dihalangi lagi. Kalian telah melarangku ke perang Badar, kali ini tak ada seorang pun yang boleh menghalangiku ke medan jihad. Sesungguhnya Allah memberimu izin untuk tidak pergi berperang, kata kaumnya membujuk agar ia tidak ikut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, Amr ibn Jamuh mengadu, "Wahai Rasulullah, kaumku berusaha menahanku agar tidak berjihad bersamamu. Demi Allah, aku sangat berharap bisa menjejakkan kaki pincangku ini di surga." "Sesungguhnya Allah telah memaklumimu dan kau tidak wajib berjihad," sabda Rasulullah kepada Amr bin Jamuh. Kemudian beliau berpaling kepada kaum Bani Salamah dan bersabda, "Kalian tidak berdosa jika tidak dapat mencegahnya. Semoga Allah menganugerahinya kesyahidan." Mendengar sabda Rasulullah itu, Amr ibnu Jamuh senang bukan kepalang. Rasulullah tidak melarangnya ikut perang Uhud, bahkan mendoakannya syahid. Ia lantas segera bergegas, menyiapkan perbekalannya lalu berangkat bersama pasukan Madinah ke medan Uhud. Dengan penuh kesungguhan ia berdoa, "Ya Allah, karuniakanlah kesyahidan kepadaku. Jangan engkau kembalikan aku kepada keluargaku dalam keadaan sia-sia." Perang Uhud berkecamuk hebat. Awalnya kaum muslimin menang, namun kemudian keadaan berbalik. Banyak sahabat Nabi yang syahid. Salah satunya adalah Amr bin Jamuh. Saat Hindun datang melihat jenazah suaminya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Demi zat yang menguasai jiwaku, sungguh aku telah melihatnya menjejakkan kaki pincangnya di surga." Subhanallah, Allahu Akbar. Amr bin Jamuh yang kakinya cacat, ia justru masuk surga dengan cepat. Di saat masih banyak sahabat yang masuk Islamnya lebih awal darinya, ia telah mendapat kabar gembira dari Rasulullah. Masuk surga dengan kaki pincangnya. Kisah kedua, Abad bin Bisir, si abid yang gagah berani. Abad bin Bisir adalah seorang sahabat yang tidak asing dalam sejarah dakwah Islam. Ia tidak hanya termasuk di antara para abid, ahli ibadah, tapi juga tergolong kalangan para pahlawan yang gagah berani dalam menegakkan kalimah Allah. Tidak hanya itu, ia juga seorang penguasa yang cakap, berbobot dan dipercaya dalam urusan harta kekayaan kaum muslimin. Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, Abad bin Bisir al-Asy'ali masih muda. Dalam kegiatan sehari-hari, dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersikap seperti orang-orang yang sudah dewasa, kendati usianya belum mencapai 25 tahun. Dia mendekatkan diri kepada seorang dai dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. Dalam tempo singkat, hati keduanya terikat dalam ikatan iman yang kokoh. Abad mulai belajar membaca Al-Quran kepada Mus'ab. Suaranya merdu, menyejukkan dan menawan hati. Oleh karena itu, ia terkenal di kalangan para sahabat sebagai imam dan pembaca Al-Quran. Pada suatu malam ketika Rasulullah sedang melaksanakan salat tahajud di rumah Aisyah yang berdempetan dengan masjid, terdengar oleh beliau suara Abad bin Bisir membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. "Ya Aisyah, suara Abad bin Bisrika itu?" tanya Rasulullah. "Betul ya Rasulullah," jawab Aisyah. Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia." Abad bin Bisir turut berperang bersama Rasulullah dalam tiap peperangan yang beliau pimpin. Dalam peperangan-peperangan itu dia bertugas sebagai pembawa Al-Quran. Ketika Rasulullah kembali dari perang Zatur Rika, beliau beristirahat dengan seluruh pasukan muslim di lereng sebuah bukit. Setibanya di tempat perhentian di atas bukit, Rasulullah bertanya, "Siapa yang bertugas jaga malam ini?" Abad bin Bisir dan Ammar bin Yasir berdiri. "Kami ya Rasulullah," kata keduanya serentak. Rasulullah telah menjadikan keduanya bersaudara ketika kaum muhajirin baru tiba di Madinah. Ketika keduanya keluar ke pos penjagaan, Abad bertanya kepada Ammar, "Siapa di antara kita yang berjaga terlebih dahulu?"
Aku yang tidur lebih dahulu, jawab Ammar yang bersiap-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan. Dalam suasana malam yang tenang dan hening, Abbad salat malam dan larut dalam manisnya ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Dalam salat itu ia membaca surat Al-Kahfi dengan suara memilukan bagi siapa saja yang mendengarnya. Ketika Abbad tenggelam dalam mahabbah dengan Rabb-nya, seorang laki-laki datang dengan tergesa-gesa dan melihat seorang hamba Allah sedang beribadah. Lelaki itu yakin bahwa Rasulullah ada di tempat itu dan orang yang sedang salat itu adalah pengawal yang bertugas jaga. Orang itu menyiapkan anak panah dan memanah Abbad dengan tepat mengenai tubuhnya. Abbad mencabut anak panah yang bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan tenggelam dalam salat. Orang itu memanah lagi dan mengenai Abbad dengan jitu. Abbad kembali mencabut anak panah lalu meneruskan ibadahnya. Kemudian orang itu memanah lagi. Abbad mencabut lagi anak panah dari tubuhnya seperti dua anak panah terdahulu. Giliran jaga bagi Ammar bin Yasir pun tiba. Abbad merangkak ke dekat saudaranya yang tidur, lalu membangunkannya seraya berkata, "Bangunlah. Aku terluka parah dan lemas." Sementara itu, melihat mereka berdua, si pemanah buru-buru melarikan diri. Ammar menoleh ke arah Abbad dan melihat darah bercucuran dari 3 luka di tubuhnya. "Subhanallah, mengapa engkau tidak membangunkan aku ketika panah pertama mengenaimu?" tanyanya keheranan. "Aku sedang membaca Al-Quran dalam salat. Aku tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. Demi Allah, kalaulah tidak karena takut akan menyia-nyiakan tugas jaga yang dibebankan Rasulullah, menjaga pos perkemahan kaum muslimin, biarlah tubuhku putus daripada memutuskan bacaan dalam salat," jawab Abbad. Ketika perang memberantas orang-orang murtad berkecamuk pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah menyiapkan pasukan besar untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh Musailamah Al-Kadzab. Abbad bin Bishr termasuk pelopor dalam pasukan tersebut. Abbad dan pasukannya menyerbu dan memecah pasukan musuh, serta menebar maut dengan pedangnya. Kemunculannya menyebabkan pasukan Musailamah Al-Kadzab terdesak mundur dan melarikan diri ke kebun maut. Di sana, dekat pagar tembok kebun maut, Abbad gugur sebagai syahid. Tubuhnya penuh dengan luka bekas bacokan pedang, tusukan lembing, dan panah yang menancap. Para sahabat hampir tak ada yang mengenalinya, kecuali setelah melihat beberapa tanda di bagian tubuhnya yang lain.